Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. 2 hari yang lalu kita ada upload video pelayanan saya di Sumba waktu buat KKR. Itu pelayanan sudah kurang lebih 8 tahun yang lampau. Dimana waktu saya khotbah, tiba-tiba ada dari depan pintu masuk itu orang lari ya ke mimbar mau pukul saya. Jadi saya tengking dalam nama Yesus, jatuh, rebah ya. Nah, video ini viral 1 hari 2 hari itu kalau nggak salah yang nonton itu ratusan gitu. Jadi mungkin ini dilihat oleh sang Debates ya atau Yudi Yohanes. Yudi Yohanes melihat ini dan dia mengatakan ini dari Tuhan atau dari setan. Tapi saya nggak dengar sampai selesai dia cerita di situ ya. Karena dia bukan khotbah, dia cerita. Saya nggak dengar sampai dia selesai. Hanya 5 menit. Tapi saya sudah bisa kira-kira memahami maksud dia. Ya, dia mengklaim itu bukan dari Roh Kudus lah. Tapi saya tidak tahu persis kalau betul-betul dia bilang itu dari setan atau penyesat. Ya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ini Yudi Yohanes ini kan dia nggak ada penggembalaan, nggak ada penginjilan kemana-mana. Dia kan hanya sang Debates debat-debat begitu saja. Jadi tidak punya pengalaman banyak. Kalau kita sudah melayani ke hampir seluruh Indonesia ini dan juga udah ke luar negeri, kita sering mengalami hal-hal yang begitu. Bukan kita buat-buat, bukan. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, bahwa karya Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi. Ya. Nah, ini saya tampilkan yang kemarin gambarnya ini ya. Terus coba kita lihat lagi ini. Yang satu ini ya. Coba kita. Kalau dia hanya memberikan satu huruf, ucapkan dengan setia. Tuhan akan berikan nanti bahasa-bahasa yang baru. Kalau dia hanya memberikan satu huruf, ucapkan dengan setia. Tuhan akan berikan nanti bahasa-bahasa yang baru. Kalau dia hanya memberikan satu huruf, ucapkan dengan setia. Tuhan akan berikan nanti bahasa-bahasa yang baru. Lihat. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, ini pelayanan di Semau. Ya, ini juga kurang lebih 9 tahun yang lampau. Jadi waktu kita masuk ke Semau, itu kita naik kapal, naik sampan dari Nusa Tenggara Timur atau dari NTT ya, Kupang. Berapa jam gitu baru nyampe. Jadi orang tua-tua di sana dia nggak suka dengan aliran karismatik. Mereka menghalangi, menghambat, melarang. Tapi warga di sana khususnya muda-mudi itu senang dengan aliran karismatik. Nah, mereka yang membuat acara di sana atau mereka lah panitianya di sana. Akhirnya ada negosiasi, ya, kami diperbolehkan. Dan saudara tahu apa yang terjadi ini? Saya belum khotbah, saya masih berdoa menyembah haleluya, haleluya. Yang dikatakan si Rudi bahasa roh tadi ya. Ya, saya menyembah aja bahasa roh gitu. Itu udah rebah banyak itu, lihat tuh. Kalau dia hanya memberikan satu huruf, ucapkan dengan setia. Lihat ya. Setia. Tuhan akan berikan nanti bahasa-bahasa yang baru. Ulangi lagi ya, lihat lagi. Kalau dia hanya memberikan satu huruf, ucapkan dengan setia. Tuhan akan berikan nanti bahasa-bahasa yang baru. Lihat tuh, lihat. Jadi dulu saudara, kita nggak ada yang namanya YouTube ya. Kita juga nggak punya kamera yang bagus. Jadi ada orang yang memvideoin dan setelah itu kita minta. Begitu juga
video singkat kemarin itu ada orang yang memvideoin. Jadi nggak mungkin dong di videoinnya mulai dari pintu orang itu lari, kan nggak mungkin. Ya kan? Setelah sampai di mimbar dong, pas mau pukul itu saya tengking baru orang, wih, ada yang videoin gitu. Tapi si Sang Debates ini justru dia salah ngerti, dia pikir orang itu hanya di bawah mimbar terus didoain manifestasi seperti kerasukan setan. Bukan begitu. Dia lari dari pintu masuk tuh mau pukul saya, ya. Terus kita doakan. Dalam nama Yesus saya doakan, jatuh. Sang Debates sayang, dia nggak upload semua. Padahal itu singkat kok. Bahasa saya itu ya, singkat. Jadi saya tidak tahu dia mau bermain dengan karismatik atau apa tujuannya, saya nggak ngerti ya. Ya, jadi Sang Debates ya, saya mau kasih tahu sama Anda karena Anda bilang ya rasul-rasul menumpangkan tangan mereka penuh roh. Terus di Kisah 2 Anda bilang orang bahasa roh itu bahasa Arab, bahasa ini, bahasa itu. Anda kurang paham sepertinya tentang hal ini ya. Saya tidak mau merambat kemana-mana, tapi saya tidak juga mau menghubungi saudara. Saya harap Anda bisa dengar ini saja, karena saya tidak mau ini jadi masalah polemik. Karena ini memang kita beda pandangan. Anda jelas beda dengan Niku, Anda jelas beda dengan Gilbert, dengan lain. Kami bahasa roh, Anda tidak percaya hal itu udah pasti. Jadi enggak. Kalau saya telepon Anda, ya, Yudi Yohanes, namamu Rudinya, Rudi Yohanes, ya, kita pasti nanti bisa ada terpecah belah. Nah, karena ini masalahnya luar biasa ini. Karismatik ini juga sudah mungkin lebih banyak ya di Indonesia ini karismatik dibandingkan yang pemahamannya seperti yang ada di pikiran Rudi Yohanes ini ya. Itu bahasa roh memang di Kisah 2 ya, itu mereka bahasa Arab ya, Partia, Elam, Mesopotamia dan seterusnya dan sebagainya ya. Tapi pertanyaannya di Kisah 2 ayat 4 dan seterusnya itu apakah mereka benar tuh orang-orang tadi yang dari Galilea itu betul-betul bahasa seperti itu ya, rasul-rasul itu? Saya tidak begitu pemahaman saya. Mereka itu tetap bahasa roh yang mereka pun nggak ngerti, tapi orang dikasih ngerti ya, sebagian bahasa Arab, sebagian bahasa Partia, Elam, Mesopotamia. Saya mau kasih contoh sederhana. Kalau ada 120 orang semua berkata-kata, mana bisa ya? Ya, jadi bahasa roh ini saudara macam-macam ya. Ada bahasa roh itu yang memang tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi kita yang bahasa roh ini bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Ada realita Tuhan yang betul-betul bisa kita alami. Itu tadi Kisah 4 ayat 12. Tapi ada bahasa roh yang memang bisa dipahami. Tapi sebenarnya itu bukan karena kita berbahasa mereka. Tapi yang dengar itu dikasih paham. Contoh, waktu saya di Cina. Ya, di Guangzhou. Saya ada di di imigrasi. Saya ditanya-tanya, saya bahasa roh aja, nggak suka lah bahasa roh. Akhirnya mereka bilang, jalan. Nah, mereka yang tulis itu form itu. Berapa negara saya sering gitu. Kalau saya di imigrasi saya bahasa roh. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya bahasa Inggris lebih banyak pertanyaan, lebih mempersulit saya. Nah, jadi bahasa roh itu ada dua ya. Jadi yang di Kisah Rasul 2 itu sebenarnya tetap bahasa roh, tapi orang yang dengar dikasih paham. Ada yang nggak paham. Kita tahu ini bahasa Arab, Partia, Elam, Mesopotamia dan seterusnya dan sebagainya. Mana bisa? Nah, jadi itu memang betul bahasa roh, tetapi mereka-mereka yang dari perantauan yang sedang melihat kisah itu terjadi, ya, orang-orang Israel yang pulang dari perantauan, itu betul-betul mereka dengar. Ada yang mendengarnya bahasa Arab, Partia, Elam, Mesopotamia dan seterusnya dan sebagainya. Ya, itu pemahaman saya. Kalau Anda punya pemahaman lain, ya saya
oke-oke aja, tidak terlalu banyak pusing. Ngapain saya pusing? Ya kan? Ke sorga kita masing-masing kok. Kita baca lagi nih ayatnya ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas mereka. Ya, atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka penuh Roh Kudus. Ya, jadi saudara, padahal mereka ini sudah percaya Yesus. Jadi Filipus datang buat penginjilan. Mereka ini sudah percaya Yesus, sudah dibaptis dalam nama Yesus. Ya, sampai di situ tukang sihirnya, ahli sihirnya Simon juga ikut, gitu loh. Tapi rasul-rasul mendengar dan rasul-rasul ini mengutus. Diutusnya dua rasul ini saudara ya. Dua rasul ini diutusnya. Rasul ini tanya, Petrus dan Yohanes nanya, apa kalian sudah penuh Roh Kudus? Belum katanya. Jadi jangan salah, ada orang yang percaya Yesus belum penuh Roh Kudus. Coba Yudi Yohanes, kalau Anda sudah penuh Roh Kudus itu ada tanda-tandanya. Ya bisa usir setan. Maksudnya orang kerasukan setan kita bisa usir. Macam-macam tanda-tandanya. Mujizat, orang sakit parah kita doakan sembuh. Banyak. Ya, itu tanda-tandanya. Jadi, ada bahasa roh. Ini yang Anda nggak pahami. Yang tidak diketahui manusia. Ya, bahasa roh. Saya akan bacakan ya. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ayat yang saya baca ya. Oke, ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi sang debates salah lagi. Debates. Rudi Yohanes. Keren amat nama lu. Ya. Jadi 1 Korintus 14 ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Jadi nggak ada yang tahu. Ya, ini bahasa roh yang tidak diketahui artinya. Tetapi bahasa roh ini membangun diri sendiri kalau kita baca terus. Dan bahasa roh ini ya, ketika kita dipenuhi dengan bahasa roh, kita membangun diri sendiri, maka ini bisa terimpartasi kepada orang lain. Anda tadi sang debates, saya dengar ada ngomong bukan pendetanya, bukan jemaat yang bahasa roh, pendetanya dulu, keliru. Anda kan nggak lihat ibadah itu sampai selesai. Itu yang bahasa roh jemaat, kita bahasa roh, bukan saya suruh bahasa roh, tidak. Ya, tidak begitu. Anda saya lihat sudah termasuk menghina dengan kata-kata itu. Bisa ditampilin nggak? Nggak ada yang rabalalala gitu. Tuh. Ya, tampilin kalau bisa. Jadi Anda sudah menghina itu termasuk. Ya, Anda mempermainkan kata-kata itu. Jadi bahasa roh ini ada, dahsyat luar biasa. Ya. Jadi waktu itu saudara, saya akan jelaskan yang ini tadi, yang video saya ini tadi yang di Semau ini, kan kita dilarang nih. Ya, dilarang kita untuk buat KKR di sana. Tapi karena anak pemuda-pemudi di sana mengizinkan, ya orang-orang tua sepertinya agak ngalah gitu ya. Mereka lagi melihat, itu mereka rebah, kita doa. Terus gimana? Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kalau pendeta tentu bilang, ke belakang mah sesat, ke depan enggak. Enggak, itu ada yang ke depan, ada yang manifestasi guling-guling. Karena di sana terkenal penyembahan-penyembahan kepada berhala. Itu jelas sekali yang namanya itu, Suwangi ya. Suwangi. Jadi biar saya jelaskan sampai selesai ini ya. Sabar saudara ya. Jadi sang dewasa ini saya rasa ya perlu belajar banyak lagi lah ya. Tetapi kalau Anda tidak mempelajari tentang pelajaran yang kami ajarin di sekolah teologi karismatik atau pelajaran kami di sekolah kami mungkin berbeda. Anda nggak percaya dengan yang begitu-gitu. Saya mau tanya aja sama Pak Rudi Yohanes ini. Udah pernah nggak pelayanan orang kerasukan setan dipanggil, terus doakan? Kalau kita sudah ya. Jadi orang muslim ini kerasukan setan, kita dipanggil, kita doakan. Itu berkali-kali. Beda agama, banyak. Macam-macam agama. Ya.
Jadi kalau Anda memang belum pernah mengalami begitu, saya maafin aja Anda mengatakan hal-hal seperti itu, Rudy Yohanes. Ya, coba Anda simak baik-baik video itu yang berulang-ulang kali itu. Ya, yang orang rebah semua itu bisa nggak dibuat-buat? Atau setan nggak itu? Kalau itu setan berarti saya setan dong. Kalau saya setan berarti Rudy Yohanes apa? Gitu loh. Oke ya. Jadi saya tidak pernah mempersoalkan saudara, dan Anda pun jangan mencari sensasi untuk memecah belah. Karena yang pemahaman seperti saya ini mungkin lebih banyak daripada pemahaman yang seperti saudara. Saya akan buktikan ketika itu diupload langsung banyak tambah orang yang subscribe, berarti kan mereka setuju gitu loh. Jadi jangan kita memecah belah. Oke? Ya, Tuhan Yesus, aku berdoa buat Rudy Yohanes, biarlah dia pelayanan yang benar. Jangan hanya debat, tapi pelayanan yang benar. Semua yang sudah subscribe, Tuhan berikan pencerahan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.